Halo, apa kabar Baji-Bajiji? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga Pasar Lakesi Parepare geger dengan penemuan plasenta janin yang baru dilahirkan dekat toilet umum. Harga ayam potong di pusat penjualan ayam potong terbesar Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar mulai menurun. Pemadam kebakaran Kota Makassar berhasil evakuasi piton dari halaman rumah warga. Kita ke informasi pertama. Warga sekitar Pasar Lakesi, Kota Parepare geger dengan penemuan plasenta janin yang baru dilahirkan dekat toilet umum. Plasenta tersebut diduga dibuang seorang wanita yang melahirkan secara prematur. Hingga Senin siang, masyarakat sekitar Pasar Lakesi, Kota Parepare bersama polisi dan petugas pemadam kebakaran masih mencari janin yang diduga dibuang ibunya. Pembuangan janin terjadi usai sang ibu melahirkan secara prematur pada Minggu sore di toilet umum sekitar pasar. Sedangkan plasenta atau ari-ari janin ditemukan warga setempat malam harinya dekat toilet umum. Kita tadi koordinasi dengan pemerintah setempat, itu Pak Lurah dengan Damkar Kota Parepare untuk mencari dan didapatkan hari-hari, baru hari-hari diduga dari yang sudah kita minta keterangannya yaitu inisial I. Langkah selanjutnya kita akan koordinasi terus dengan pihak Damkar sementara untuk mencari janinnya ataupun kita akan lakukan penyelidikan. Hal ini pasti akan membutuhkan beberapa hari ataupun beberapa waktu untuk memastikan janinnya di mana. Untuk informasi dari keluarga, dia menderita perutnya membesar, itu dari informasi keluarga tumor, namun dari hasil dokter adalah dia mengalami kehamilan, namun belum ada pasangannya. Yang bersangkutan inisial I belum bisa diambil keterangan karena masih dalam perawatan, masih memakai oksigen. Polisi terpaksa membongkar penutup saluran air karena diduga janin dibuang ibunya ke dalam saluran air. Sementara sang ibu yang berumur 19 tahun masih mendapatkan perawatan setelah melahirkan prematur. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Pengurus Ikatan Pencaksilat IPSI Sulawesi Selatan menargetkan medali emas dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Tekad ini disampaikan dalam pengukuhan pengurus IPSI Kabupaten Pinrang. Sejumlah pendekar silat dari berbagai perguruan memperagakan jurus andalan. Gerakan berbagai jurus yang ditampilkan menggambarkan semangat para atlet menorehkan prestasi. Selain semangat para atlet, para pengurus Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia atau IPSI Kabupaten Pinrang juga siap memberi yang terbaik. Demikian disampaikan dalam pelantikan pengurus IPSI Kabupaten Pinrang. Para pengurus bertekad mengembalikan kejayaan pesilat Sulawesi Selatan. Program kami ini untuk menargetkan di PON nanti akan datang. Insya Allah kami sudah fokus di sana. Setelah kita mempelajari ini, kita ramu semua atlet untuk ikuti aturan-aturan baru ini. Insya Allah nanti ini akan kita sosialisasikan ini peraturan baru untuk bagaimana bisa berlaku untuk merebut juara kembali Sulawesi Selatan ini jaya seperti beberapa tahun yang lalu. Pengurus IPSI Kabupaten Pinrang akan menjaring bibit pesilat mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA ataupun SMK. Para bibit pesilat muda siap berkontribusi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Alhamdulillah pencaksilat ini di setiap event mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi semua sering diadakan. Untuk itu kami dari IPSI Kabupaten Pinrang akan memprioritaskan mengawali pembinaan di usia dini, kemudian kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Tentunya pembinaan ini selain kita sasar sekolah-sekolah, kami juga melibatkan setiap perguruan untuk mengembangkan IPSI ini ke depan. Ke depan ini kami akan mengadakan kejuaraan diawali dengan usia remaja, dini dengan remaja, kemudian dewasa. Dan
program prioritas dalam rapat kerja ini kami akan melakukan kejuaraan baik di antar kecamatan atau antar cabang atau antar perguruan dan antar sekolah. Kami akan adakan kegiatan-kegiatan itu. Dulu Pinrang tak pernah absen menyumbangkan medali emas di setiap pekan olahraga yang di tingkat provinsi, dan ke depan kami akan membina, mulai kembali membangkitkan, dan mudah-mudahan bisa menyumbang medali pada Porprov yang akan datang di Sinjai dan Bulukumba. Kabupaten Pindrang dikenal sebagai penghasil pesilat tangguh. Pesilat dari Pindrang sempat mengharumkan nama bangsa saat menjuarai kejuaraan tingkat internasional di Brunei Darussalam pada tahun 2016. Suwardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Harga ayam potong di pusat penjualan ayam potong terbesar Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar mulai menurun. Namun sebaliknya, harga ayam potong di pasar tradisional Terong Makassar justru meningkat. Sejak 7 Agustus 2022, harga ayam potong mengalami penurunan di pusat penjualan ayam potong terbesar Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Ayam potong kini dijual Rp42.500 per ekor atau turun dari Rp45.000 per ekor. Mas, beli apa tadi, Mas? Beli ayam. Apanya yang dibeli, Mas? Semua ayamnya satu per ekor. Per ekor. Berapa ekor kita beli, Mas? Saya beli 4. 4. Per ekornya berapa dibelikan, Mas? Per ekornya sekali juga karena saya langsung bayar 170. 170 4 ekor. 4 ekor. Oh, iya. Sebaliknya, harga ayam potong di pasar tradisional Terong, Kota Makassar justru meningkat dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp20.500 per kilogram. Ini harga ayamnya berapa, Pak? Ini harga ayam sekarang jualan 55. Sempat naik ini, Pak? Ya naik sedikit. Sedikit sih, tidak terlalu naik. Jadi pasarannya jualannya per kilo toh 2.500. Itu harganya kenapa naik, Pak? Harga naik. Itu kita dari kantor gitu. Dia naik di situ, kita juga naik. Naik. Tidak ada faktor bilang harga anunya naik, pakannya atau gitu? Tidak ada. Penyebab kenaikan harga ayam potong di pasar Terong bukan karena peningkatan harga pakan ternak, melainkan harganya sudah mahal dari penyalur ayam potong. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Mendekati perayaan kemerdekaan 17 Agustus, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul di Kota Makassar ramai pembeli. Walaupun tahun ini harga bendera merah putih dan umbul-umbul mengalami kenaikan, penjual tetap meraih untung. Jelang perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, bendera merah putih dan umbul-umbul mulai marak dijual di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Banyak penjual berasal dari Bandung, Jawa Barat. Meskipun tahun ini harga bendera merah putih dan umbul-umbul berbagai ukuran naik Rp5.000, penjual mengaku tetap mendapat untung berlimpah. Sejak buka pukul 8 pagi hingga siang, keuntungan yang diraih mencapai jutaan rupiah. Pak, ini harga benderanya sama umbul-umbulnya berapa, Pak? Bisa dijual 45. 45. Kalau bendera? Kalau bendera tergantung ukurannya juga karena ada 4 macam toh. Ada yang 190 cm, ada 120, 150 sampai paling besar 180. Ini benderanya dari Bandung, Pak? Iya. Ada tebang toh yang sebelah ke sini, nanti saya yang ada di sini. Oh, iya, Pak. Terus untuk penjualan hari ini, Pak? Alhamdulillah sudah dapat 1 juta lebih. Mayoritas warga membeli bendera merah putih dan umbul-umbul untuk dipasang di sekolah, perkantoran, serta depan rumah. Ini benderanya buat dipasang di mana, Pak? Di depan sekolah. Sekolah SD Pacinang di bagian Telok. Iya. Itu ini benderanya Bu beli berapa, Bu? Beli tadi ini 5. Iya. Ini terus umbul-umbul 2. Berapa harganya, Bu? Kalau ini tadi 55. 55. Iya, kalau umbul-umbulnya tadi dia kasih 25. Tadi beli apa, Dek? Beli bendera kan Berapa dibelikan nih? 25. Ini benderanya mau diapakan, Dek? Di pasar depan rumah. Bagaimana harga benderanya, Dek? Naik atau turun? Cukup mahal. Dulu cuma 20.000, sekarang jadi 25. Mungkin gara-gara sudah Covid. Tahun ini satu bendera dijual Rp25.000, sedangkan setahun silam harganya mencapai Rp20.000.
penjualan tahun 2022 laris ramai pembeli menyusul kasus pandemi COVID-19 terus menurun. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.